Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di vlog channel Andira Fashion. Terima kasih atas komentar dan saran-sarannya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telat membalas komentar dari teman-teman semuanya. Jadi di sini saya baru ada yang sampai 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu, bahkan 10 bulan yang lalu baru saya balas komentarnya. Itu pun yang balas bukan saya, jadi adminnya. Ya, dikarenakan saya sendiri mengurus produksi, itu sebenarnya memakan waktu yang lama sekali atau jadwalnya sangat padat. Jadi dari pagi sampai siang sore setiap hari di jalan untuk beli bahan atau beli kain atau beli kancing, benang, terus kirim barang ke tempat penjahit. Jadi untuk teman-teman semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga ya. Untuk selanjutnya kami juga siap membantu teman-teman untuk menawarkan produk-produknya untuk dijual di Andira Fashion. Ya tidak masalah. Nanti misalkan ada yang dari Kudus atau dari Pati mau menawarkan produk entah itu selain dari Andira Fashion, nanti ke depan saya juga nggak masalah, nanti siap membantu semuanya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tempat grosir pasar terbesar di Jawa Tengah, yaitu Pasar Kliwon. Sebelumnya kita akan membahas tentang Pasar Kliwon Kudus itu ada di mana. Pertama kita bahas sedikit sejarah mengenai Pasar Kliwon Kudus terlebih dahulu. Dari berbagai sumber, pasar ini ternyata sudah ada sejak zaman Belanda. Dari dulu memang pasar ini menjadi salah satu pusat niaga di kota Kudus dan kota sekitarnya. Namun tidak sebesar sekarang ini yang menjadi pusat grosir terbesar pakaiannya. Karena dulu pasarnya tidak terlalu besar, jadi pasar ini terdapat terminal delman atau dokar, atau dalam istilah Jawa terminal itu disebut koplakan. Ini koplaan, nah, bahasa Jawa ini koplaan. Semakin lama pasar semakin ramai, sampai terminal delman, koplaan menjadi penuh. Gunakan untuk jual beli burung dan ayam atau unggas lainnya. Ini menurut sejarah ini. Sehingga pemerintah Kudus berinisiatif memindahkan koplaan ke sebelah tenggara pasar yang tempatnya lumayan jauh dari Pasar Kliwon, sehingga Pasar Kliwon ini steril dari unggas dan dikhususkan untuk pasar yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari namanya, dulu Pasar Kliwon ini beroperasi pada hari Jawa, yaitu Kliwon. Namun sekarang pasar ini beroperasi setiap hari. Penjual dan pembeli mulai berdatangan dari jam 9 sampai jam 4 sore. Lokasi Pasar Kliwon Kudus, letak pasar ini berada di sebelah timur Simpang 7 dan alun-alun kota Kudus. Lokasinya kurang lebih 1 km tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, yaitu jalan arah Jepara, Pati, jalur kota. Jalan utama menuju Pasar Kliwon Kudus yaitu Jalan Jenderal Sudirman mengalami beberapa perubahan. Pertama, jalan bisa dilalui dua arah karena jalan sempit, sempat diperlakukan satu arah saja dan dibuatkan khusus jalur becak. Sekarang jalan ini diperlebar dan jalur becak sudah dihilangkan sehingga dibuka untuk dua arah. Jika kita dari jalur Semarang, jalan yang paling mudah atau lewat Simpang 7, kemudian di timur arah Pati. Jika kita dari arah Jepara, kita lurus saja sampai alun-alun kota Kudus, kemudian ambil jalur arah ke timur, arah Pati. Dan jika kita dari arah Pati, dari jalur Pati kita lurus ke barat, arah alun-alun Kudus. Pasar berada di kiri jalan, atau bisa menggunakan di Google Map Pasar Kliwon Kudus. Apa saja yang bisa didapatkan di Pasar Kliwon Kudus? Pasar Kliwon Kudus merupakan pasar terbesar di Jawa bagian timur yang menyediakan berbagai macam barang, jadi baik grosir maupun ecer. Tak hanya pembeli dari kota Kudus saja, namun banyak pedagang dari kota tetangga seperti Jepara, Demak, Pati, Demak, bahkan Semarang sampai kota Brebes banyak yang datang untuk ulaan di Pasar Kliwon ini untuk dijual di kota mereka. Banyak dari Jember, Jawa Timur juga datang ke sini, dari Cepu, Bojonegoro datang ke sini. Tak sedikit juga pedagang yang datang dari luar pulau seperti Kalimantan yang sengaja datang rombongan untuk ulaan di pasar ini. Pasalnya harga-harga barang yang dijual di Pasar Kliwon termasuk murah
jika membeli grosir dan tahu cara membelinya tentunya. Kalau tidak pemain pasar ya memang mereka tidak tahu, karena harga grosir sama harga ecer jauh beda di pasar Kliwon. Pasar ini menyediakan berbagai macam seperti pakaian, sepatu, sendal, tas, oleh-oleh haji, aksesoris mainan, elektronik, peralatan rumah tangga, sampai peralatan tukang ada di sini. Bahkan kita juga bisa menemukan makanan, daging, dan sayur. Di pasar ini tentunya lokasi dengan lokasi yang berbeda. Jadi di sini kita bisa lihat saya bersama teman saya Ali Sengkreng dalam kurung Mencawak berkeliling ke pasar Kliwon Kudus untuk melihat semuanya ya. Jadi semua ini hampir semua saya berjalan lewat dari samping atau lewat dari tengah. Pasar ini sangat luas sekali. Dan pada saat saya datang ke sini kurang lebih itu jam 4 sore. Jadi sebagian pasar atau kios itu sudah tutup semua. Begitu luas, semua ini grosir yang saya samperin ini. Cuma saya dapat aja ini tempat grosir pakaian atau grosir jaket, grosir celana, grosir kebanyakan sih yang paling rame itu grosir celana cowok ya, celana cowok. Kalau kaos-kaos itu kurang rame, yang rame itu di Bandung, Jawa Barat. Kalau kaos itu hanya sekedar pemanis saja, seperti buah-buahan atau makanan ringan ini grosir semua, harganya murah semua, macam-macam kue kering. Jadi ada blok A, blok B, blok C, blok D sampai blok sampai blok D kalau tidak salah ya, blok G juga ada. Nah ini tampak dari atas di lantai 2 tempat parkirnya yang di tengah, jalan tengah ini ya, jadi ya jalan tengahnya seperti ini. Saya ambil video ini kurang lebih pukul 4 lebih, hampir setengah 5, tapi masih rame. Padahal toko pasar Kliwon itu tutup sekitar jam 4, cuma sampai mall jam 5 biasanya, sebagian sudah pada tutup. Coba kita turun ke bawah, jadi melihat di bawah ini ada apa saja. Jadi untuk teman-teman yang mau datang ke pasar Kliwon Kudus, mau mencari barang misalkan untuk dijual kembali ya, grosir pakaian, misalkan pakaian gamis, silahkan cari di blok A sampai blok D itu ada. Atau kalau di blok A sampai D bukan hanya gamis, celana cowok kulot, celana cowok, celana cewek ya, celana cewek kulot atau rok. Terus kalau celana cowok itu kolor pendek itu ada semua di blok A sampai blok D. Nah ini blok C. Blok C berarti C1 ke atas ya. Nah di blok C1 ini tempat pusatnya pakaian murah. Karena saya sering datang ke sini untuk store barang maksudnya. Nanti silakan produk dari Andira Fashion atau Arfa Casual dicek di pasar Kliwon juga ada. Tapi kan lebih enak langsung ke produksinya ya. Ini saya jalan ke sini, ini di blok, enggak tahu ini blok mana ini. Oh, dulu tahun 2012 saya pernah store barang di sekitar blok C ini ya, di blok C ya bener nih. Kalau tidak salah blok C, saya nggak hafal blok-bloknya, cuma kalau tempatnya ke lokasinya langsung itu saya paham. Jadi di tempat ini dulu saya sering kirim atau setor barang celana misti. Celana misti itu celana kolor ya, tahu tahun 2011 itu masih kuliah sebenarnya. Jadinya nggak jalan, hanya berjalan kurang lebih sampai 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Setelah itu lanjut sekolah lagi. Ini tempat khusus batik ya. Jadi sebagian barang di pasar Kliwon itu dari Pekalongan, dari Kudus, dan dari Jepara. Produksinya itu ya, atau produsennya itu dari 3. Ada juga yang dari Solo. Cuma kalau yang dari Solo itu tidak terlalu banyak. Yang dari Solo itu daster batik atau daster rayon, daster Arab itu dari Solo. Kalau dari Tasikmalaya atau dari Tanah Abang itu apa itu ya, pakaian-pakaian yang harganya mahal. Yang dari Kliwon ini ya, untuk pasar Kliwon ini yang saya ketahui itu pakaian yang menarik atau gamis-gamis yang berkualitas itu kebanyakan dari Jakarta. Nah ini adalah rombongan dari Pekalongan yang kita bisa lihat mobilnya kan plat G. Dia biasanya itu setor barang di pasar Kliwon itu macam-macam celana jeans atau celana chinos. Jadi kalau di sini itu menunggu nanti sore mungkin jam 4:30 atau jam 5 narik
narik uangnya ya. Pagi dia naruh barang, sore dia narik. Kalau Pekalongan itu jadi dia berangkatnya malam jam 10 malam sampai ke Kudus itu ya sebenarnya pagi sudah sampai jam 5. Terus mereka menunggu pasar buka. Pasar buka itu sekitar jam 8 atau jam 9. Kalau orang Kudus sendiri atau orang Jepara, dia pagi naruh barang, nanti sore dia terus pulang, sorenya baru narik. Ada juga yang pagi naruh barang langsung dibayar juga ada. Tapi sebagian itu dari pasar itu sistemnya tempo, mungkin tempo 1 minggu, tempo 1 tahun, sesuai dengan tokonya itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya mencari yang tempo satu minggu aja, jangan lama-lama, karena emang kita membutuhkan dana atau uang itu untuk diputar ya, untuk beli kain, untuk bayar karyawan, penjahit dan lain-lain. Pasar Kliwon sendiri sudah pernah terbakar 2 kali. Yang terakhir itu kalau nggak salah tahun 2011 atau 2012 kalau nggak salah. Nah, ini dijual atau dikontrakkan. Silahkan yang mau kontrak di sini, silahkan kontrak di sini. Kawasan wajib masker, tapi saya nggak pakai masker kalau sedang kirim. Tapi ini dalam pembuatan video saya sengaja pakai masker, meskipun itu tidak nyaman ya. Atau emang sudah kewajiban untuk mematuhi protokol yang ada. Sekarang saya jalan lagi menuju mana ini? Jadi ini saya menuju keliling aja, tetap keliling terus ya, melihat-lihat pasar. Kalau di blok ini saya lupa ini blok mana ini. Cuma saya tahu tempatnya, cuma nama bloknya itu tidak tahu. Ini tempatnya di samping. Jadi tengah ini tempat parkir. Oh, blok D ya. Sini blok D. Kalau blok D itu kiosnya itu campur-campur semua. Ada yang jual batik, ada yang jual sarung, ada yang jual celana ya. Ini celana ini Mbak Tri. Terus Tokomida ini apa ini? Grosir tas ya. Jadi campur-campur semua kalau di blok ini. Tidak jadi satu. Tapi kalau di blok A semua celana kolor semua. Celana cowok semua. Nah, kita masuk nyabrang di blok mana lagi nih? Wah, lupa nih, nggak ditunjukkan bloknya oleh Jebri. Di sini, kalau di sini daerah ini blok mana sih? Gak tahu nih ya. Kalau di blok orang bloknya ya, untuk pasar kan beda-beda ya. Kalau di sini kebanyakan itu ngecer. Ada juga kalau di lantai 2, itu ngecer. Jadi untuk beli ecer kaos misalkan kaos atau celana atau sandal itu di lantai 2. Di lantai 2 itu ngecer. Cuma yang grosir itu sebagian, mungkin hanya 35% atau 25%. Melakukan banter ya. Terus kulino ning pasar ujung barang ini terus melakukan banter. Lali kulino niku melaku. Biasanya kalau saya ke pasar atau mau kirim barang itu dulu ya 3 tahun yang lalu kan saya kirim ke pasar. Sekarang sudah vakum di rumah, fokus ke paketan sih. Alhamdulillah. Kalau kirim barang saya angkut sini. Nah, kayak bawah ini. Dua ikat, 2 renteng ini saya bawa. Jalan jauh sekali, melakukannya semua banter. Jadi biar cepat, karena nahan ini berat sekali. Tapi kalau kuli sudah terbiasa di tangan satu mungkin gini. Oke, lanjut dalam video. Nah, ini samping, ini tempat parkir semua. Jadi muter, pasar ini muter jauh sekali. Kurang lebih berapa hektar ya? Ada beberapa hektar ya. Karena memang lokasi pasar ini sangat strategis dan tempat pasarnya ini sangat luas. Makanya ini saya jalan ke samping. Akhirnya kita lewat tengah aja. Kalau lewat tengah lebih cepat daripada kita muter sampai ke pinggir jalan ya. Jadi lokasi pasar kurang lebih yang seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang mau datang, jangan kebingungan untuk datang. Langsung aja misal kita dari arah Pati, jadi cari tempat di berbagai tempat sih semuanya ada parkirannya, muter ya. Di pasar itu muter, semua ada parkirannya, parkir mobil atau parkir sepeda motor juga ada.
Kalau mobil bisa diparkirkan di atas. Yang di atas itu kebanyakan ya istilahnya mau dijual, bukan mau dijual, yang mau beli barang-barang ecer, maksudnya dipakai sendiri atau dipakai untuk kebutuhannya, entah itu beli makanan atau entah beli pakaian atau sandal. Biasanya mereka menaruh mobil itu di lantai 2, karena kalau di lantai 1 atau di bawah itu sudah dikuasai oleh orang-orang yang store barang itu, yang kirim barang atau pembeli grosir itu. Ini kalau nggak salah ini pukul 5, hampir semua kios sudah tutup, 65% ya sudah tutup. Nah, tinggal toko sepatu ini. Toko sepatu ini kayaknya sih ecer. Kayaknya saya kurang paham karena nggak pernah beli sepatu di sini. Ini sepatu untuk nyanyi. Jadi biasanya itu ramai. Saya pernah lewat sini sering. Waktu dulu masih bujangan ya lewat sini. Nggak tahu untuk jalan-jalan ke pasar aja. Ramai semua di depan-depan ini sandal semua, sandal sepatu semua. Cuma yang masih buka di sini. Ini yang masih buka di blok ini. Ini ada tulisannya di blok B lantai 2, di lantai 2. Bapak ini yang jual ya tadi ya. Saya nggak tahu kalau dia yang jual. Kalau di sini ini lantai 2, bahkan ada lantai 3. Cuma lantai 3 nggak kepake sebenarnya. Ini adalah pintu utama Pasar Kliwon. Jadi mau masuk kebanyakan lewatnya sini. Kalau biasanya orang-orang yang belum pernah datang ke Pasar Kliwon, mesti mereka lewatnya dari pintu utama, biar tidak bingung. Oke, itulah sedikit penjelasan tentang tempat grosir terbesar di Jawa Tengah ya, bagian timur, yaitu di Pasar Kliwon Kudus. Jadi gambarannya kurang lebihnya Pasar Kliwon itu seperti itu, seputar Pasar Kliwon. Mereka beroperasi, berjualan grosir dan ecer, pakaian, tas, dan macam-macam. Terima kasih, salam dari Andira Fashion. Untuk teman-teman yang ada saran atau membuat konten seperti apa nanti tolong tulis di komentar ya. Jadi nanti insya Allah saya buatkan. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.